Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit lingkungan. Saya sendiri Dimas Paruji selaku moderator sekaligus pemateri dan teman saya ada Adri Angga, Desi Andrea, Natasha, Vanita, dan Veronica. Untuk materi pertama akan saya bawakan sendiri. Next. Next. Yang pertama yaitu fungsi dan manfaat audit lingkungan. Ada beberapa fungsi yang dapat dijalankan melalui audit lingkungan dan manfaatnya yang diperoleh dari pelaksanaan audit tersebut, yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang berikut ini. Yang pertama yaitu bidang manajemen, yang kedua bidang keuangan, ketiga bidang hukum, keempat bidang pelatihan, dan kelima bidang pelaporan. Next. Kunci keberhasilan dalam audit ada beberapa hal ya yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan audit lingkungan. Secara umum hal ini juga berlaku dalam keberhasilan dalam audit bidang lain. Yang di antaranya yang pertama yaitu dukungan pihak manajemen. Nah, yang kedua partisipasi semua pihak yang terlibat. Ketiga independensi dan objektivitas auditor. Yang keempat persetujuan dalam ruang lingkup dan prosedur audit. Nah, jenis-jenis audit lingkungan ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama audit tanggung jawab lingkungan atau environment liabilities audit. Yaitu yang pertama audit kepatuhan atau compliance audit merupakan audit yang paling umum dilakukan dalam audit lingkungan. Nah, yang kedua itu ada audit kewajiban risiko operasional atau operational risk audit, berkonsentrasi pada kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari aktivitas berbagai fungsi operasi. Yang ketiga, audit keselamatan dan kesehatan kerja atau health and safety audit merupakan bagian dari audit kesehatan dan keselamatan lingkungan, meliputi penilaian terhadap kecukupan alat pengamanan pekerja atau alat keamanan kerja seperti sepatu, kacamata, helm, dan sebagainya, keadaan darurat, dan rencananya penanganan bahaya. Next. Yang kedua, jenis audit itu ada audit manajemen lingkungan atau manajemen audit. Nah, terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu audit perusahaan atau corporate audit. Merupakan audit yang paling umum dilakukan dalam audit. Audit ini merupakan inisiatif dari manajemen puncak perusahaan induk dan memberikan perhatian terhadap struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, implementasi kebijakan, kesadaran, dan komunikasi. Nah, selanjutnya audit sistem atau sistem audit melakukan pengujian terhadap perbedaan antara sistem dengan kebijakan dan standar yang berlaku seperti ISO 14001. Yang selanjutnya yaitu audit kebijakan atau policy audit, melakukan review dan menilai kembali relevansi kebijakan mengingat perkembangan yang terjadi atau hukum teknik keuangan di dalam dan di luar perusahaan. Next. Nah, yang ketiga yaitu audit aktivitas lingkungan atau aktivitas audit. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama audit lingkungan lokasi pabrik atau environment site audit, di mana di sini menguji seluruh aspek kinerja fasilitas berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang kedua itu audit limbah atau waste audit. Nah, audit ini meliputi dua tipe. Tipe pertama mengidentifikasi dan mengukur aliran limbah. Tipe yang kedua menilai praktik dan prosedur penanganan limbah. Nah, yang selanjutnya itu audit produk atau product audit, mencakup seluruh aspek dari pengaruh lingkungan melalui desain produksi, penggunaan, dan pembuangan. Yang selanjutnya itu audit lintas batas atau cross boundary audit, menilai aktivitas lintas departemen atau unit bisnis dalam pengelolaan lingkungan seperti transportasi dan transportasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Vanita saya persilakan. Oke,
Untuk materi proses audit akan saya jelaskan sendiri. Untuk proses audit ini meliputi pola Plan Do Check Action atau PDCA, yang dimana setiap tahapan dalam proses audit ini memiliki tujuan, ada langkah-langkah dan output tersendiri. Jadi untuk lebih tahapan lanjutnya itu dapat diraikan, yang pertama itu perencanaan audit atau plan. Jadi tujuan dari tahapan audit ini tuh untuk mengembangkan rencana audit yang akan diterapkan nantinya pada saat audit lapangan dilakukan. Yang kedua, untuk menyusun persiapan penting dan berbagai perjanjian berkaitan dengan audit. Di mana ini terbagi menjadi yang pertama, pengembangan rencana audit atau plan. Pengembangan rencana audit ini menyajikan target yang akan dicapai dan aktivitas-aktivitas dalam audit yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut. Di mana suatu rencana audit ini menunjukkan hal-hal berikut, yang dimana pertanyaan eh, di mana lokasi audit dan batas-batas tinjauan yang akan dilakukan, apa tujuan dari lingkungan audit, bagaimana audit dilakukan, interview pegawai lapangan, inspeksi lapangan, protokol sudah pengaturan, administrasi dan lokasi logistik. Selanjutnya ada siapa, tim audit, dan kapan jadwal audit dan peristiwa penting terjadi. Bagian kedua, menyiapkan kuesioner pra-audit atau audit pendahuluan. Kuesioner audit pendahuluan ini disiapkan untuk mendapatkan informasi awal dari objek audit. Permasalahan penting yang digali melalui kuesioner ini dalam audit pendahuluan mencakup manajemen lingkungan secara keseluruhan, kebijakan pengadaan, pengelolaan energi, pengelolaan bahan baku, pengelolaan air dan limbahnya. Oke, next slide. Yang selanjutnya, review informasi latar belakang. Jadi, review informasi latar belakang ini dilakukan untuk memahami objek audit dengan lebih dalam. Di mana review ini dilakukan terhadap layout mesin, sejarah perusahaan dan aktivitasnya, cetak biru perusahaan, struktur organisasi lokasi audit, panduan dan prosedur kebijakan internal lingkungan. Selanjutnya ada review informasi operasional. Di dalam menilai praktik operasional di lapangan, auditor itu melakukan review terhadap satu, aktivitas operasional dan deskripsi proses. Yang kedua, sistem kebijakan manajemen, prosedur dan dokumentasi program. Yang ketiga, catatan atau rekaman yang relevan, di mana kepatuhan, pemantauan, pelatihan, pemeliharaan, dan kalibrasi. Dan yang empat, informasi relevan lainnya mengenai praktik manajemen lingkungan. Untuk proses audit yang kedua itu melakukan kunjungan lapangan pendahuluan. Terbagi atas mengembangkan kuesioner lapangan. Jadi aktivitas di sini tuh dilakukan untuk mengembangkan serangkaian kuesioner sesuai dengan tahapan audit dan mengevaluasi kriteria untuk menilai. Yang pertama, menilai kepatuhan terhadap peraturan yang dipersyaratkan. Yang kedua, menilai kesesuaian dengan pedoman, prosedur, dan kebijakan lingkungan. Yang ketiga, menilai status praktik lingkungan yang sedang diterapkan saat ini. Dan yang keempat, menilai kesadaran staf terhadap pedoman, prosedur, dan kebijakan lingkungan internal. Bagian yang kedua itu ada review rencana audit dan penataan logistik. Jadi, di sini tuh seluruh dokumen dan pengaturan atau aransemen harus diperbaharui atau pengetahuan saat ini. Di mana poin-poin kunci yang di review itu termasuk ruang lingkup audit, jadwal audit, dan pengalokasian sumber daya. Oke, next slide. Bagian selanjutnya itu ada rapat pembukaan. Di sini tuh mengawali aktivitas audit lapangan dilakukan rapat pembukaan dengan office manager dan pegawai lapangan untuk yang pertama memperkenalkan anggota tim audit, yang kedua menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit, yang ketiga menjelaskan metode dan pendekatan audit, yang selanjutnya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau fokus pada pegawai lapangan. Bagian selanjutnya itu ada review dokumen. Di review dokumen ini tuh dalam pelaksanaan audit lapangannya, anggota tim audit harus melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti dokumen kebijakan manajemen, sistem dokumentasi manajemen, prosedur operasi, dan yang lainnya. Yang selanjutnya. Bagian selanjutnya itu ada review temuan audit. Aktivitas ini dilakukan untuk memastikan kecukupan temuan-temuan audit untuk mendukung sebuah kesimpulan audit lapangan dengan pertama mereview informasi yang dilakukan,
Yang kedua, mengumpulkan tambahan informasi jika diperlukan. Yang ketiga, meringkas dan mendokumentasikan seluruh hasil observasi dan temuan audit. Dan yang keempat, mengidentifikasi masalah-masalah yang membutuhkan penanganan segera atau pencegahan. Dan selanjutnya itu ada rapat penutup. Rapat penutup ini juga membahas tentang pokok-pokok kekuatan dan kelemahan sistem. Yang selanjutnya itu ada membahas tentang mengangkat temuan-temuan yang membutuhkan penanganan dengan segera, mengklarifikasi beberapa permasalahan yang sedang terjadi, dan menyetujui jadwal penerbitan laporan. Untuk aktivitas audit lapangan yang selanjutnya itu ada menyiapkan laporan audit. Secara lengkap, sebuah laporan audit harus menyajikan hal-hal berikut. Yang pertama, ringkasan eksekutifnya. Yang kedua, pendahuluan dan latar belakang audit. Yang ketiga, ruang lingkup dan tujuan audit. Yang keempat, deskripsi metode dan pendekatan audit. Yang kelima, ringkasan temuan audit. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Untuk bagian selanjutnya itu ada penyampaian draft laporan audit untuk dikomentari. Jadi pihak-pihak yang diberikan draft laporan untuk diminta tanggapan itu ada Komite Manajemen Audit, Senior Manajemen Audit Lapangan, Fasilitator Lapangan, ada pegawai lapangan yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rekomendasi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Aktivitas audit lapangan selanjutnya itu ada pelaporan final. Jadi setelah semua tanggapan yang berkaitan dengan draft laporan itu diterima, auditor itu menyusun laporan final atas audit lingkungan yang dilakukan. Jadi dalam membuat laporan final auditor, itu harus menggabungkan semua komentar yang diterima sebelum menerbitkan laporan finalnya. Yang kedua itu meminta persetujuan kepada Komite Manajemen Audit dan Senior Manajemen Lapangan. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Panita. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Desi. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses audit yang keempat, yaitu aktivitas setelah audit atau cek. Di sini membahas mengenai mengembangkan rencana tindakan atau action plan. Suatu rencana tindakan atau action plan harus mencakup hal-hal ini, yang mana hal-hal tersebut adalah tujuan tindakan, tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, alokasi anggaran, dan program implementasi. Proses audit yang kelima, tindak lanjut hasil audit lingkungan atau action. Di sini membahas pertama, mengimplementasikan rencana tindakan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mengambil tindakan sesuai alokasi anggarannya dan rentang waktu yang disetujui dalam mengimplementasikan rencana tindakan peningkatan kinerja manajemen lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membahas mengenai pemantauan dan pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan rencana, pihak-pihak yang berwenang melakukan pemantauan dan pemeriksaan. Secara khusus, pemantauan dan pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang, yang pertama, progres implementasi tindak lanjut yang telah dilakukan. Yang kedua, permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika implementasi tindak lanjut dilakukan, dan seterusnya. Yang ketiga, membahas mengenai review rencana tindakan. Review terhadap rencana tindakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan masalah-masalah yang timbul dari implementasi rencana tindakan yang sudah dijalankan. Poin-poin kunci untuk direview termasuk yang pertama, review terhadap hasil implementasi rencana tindakan. Yang kedua, menetapkan tindak peningkatan kinerja yang dicapai. Yang ketiga, ruang lingkup dan jadwal audit periode berikutnya. Kemudian membahas mengenai sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ini sebagian besar diadopsi dari SNI 191401-2005 yang merupakan terjemahan dari ISO 14001-2004 tentang audit manajemen lingkungan atau Environment Management System. Persyaratan sistem manajemen lingkungan.
Persyaratan umumnya, Standar Nasional Sistem Manajemen Lingkungan mensyaratkan perusahaan untuk, yang pertama, menetapkan kebijakan lingkungan yang memadai, yang kedua, mengidentifikasi aspek lingkungan yang timbul dari kegiatan, produk, dan jasa perusahaan di masa lalu, saat ini, maupun yang direncanakan agar dapat menetapkan dampak lingkungan yang penting, dan seterusnya. Kemudian, kebijakan lingkungan. Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan lingkungan perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan dalam lingkungan sistem manajemen lingkungannya. Yang pertama itu sesuai dengan sifat, ukuran, dan dampak lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya. Yang kedua, mencakup komitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Yang ketiga, mencakup komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Yang selanjutnya, menyediakan kerangka untuk menentukan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungan. Selanjutnya, didokumentasikan, diterapkan, dan dipelihara. Selanjutnya, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama perusahaan. Yang terakhir, tersedia untuk masyarakat. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih untuk Desi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya kepada Natasha. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai perencanaan. Ada aspek lingkungan. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk, dan jasa dalam lingkup sistem manajemen lingkungan yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru, kegiatan, produk, dan jasa yang baru atau yang diubah. Selanjutnya, menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, yaitu aspek lingkungan penting. Walaupun tidak ada pendekatan tunggal untuk mengidentifikasi aspek lingkungan, pendekatan yang dipilih dapat dipertimbangkan hal-hal berikut ini sebagai bagian dari aspek lingkungannya. Selanjutnya, persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk hal-hal berikut. Mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti perusahaan terkait dengan aspek lingkungannya. Menentukan bagaimana persyaratan tersebut berlaku terhadap aspek lingkungannya, dan selanjutnya tujuan, sasaran, dan program. Penerapan dan operasi. Yang pertama ada sumber daya, peran, tanggung jawab, dan kewenangan. Sumber daya termasuk sumber daya manusia dan keterampilan khusus, sarana operasional, teknologi, dan sumber daya keuangan. Peran, tanggung jawab, dan kewenangan harus ditentukan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan guna memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif. Manajemen puncak perusahaan harus menunjukkan satu orang atau lebih wakil manajemen tertentu yang tidak tergantung pada tanggung jawab lainnya, yang harus mempunyai peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa sistem manajemen lingkungan ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Selanjutnya, melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja sistem manajemen lingkungan untuk kajian termasuk rekomendasi perbaikan. Selanjutnya kompetensi, pelatihan, dan kesadaran. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap orang yang bertugas untuk atas nama perusahaan yang berpotensi menyebabkan satu atau lebih dampak lingkungan penting yang diidentifikasi mempunyai kompetensi yang berasal dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai, dan perusahaan harus menyimpan rekaman yang terkait dengan kompetensi tersebut. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk memastikan orang yang bekerja untuk
atau atas nama perusahaan mengenai memahami tentang yang pertama, pentingnya kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur serta dengan persyaratan sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, aspek lingkungan penting dan dampak yang nyata atau potensial terjadi yang terkait dengan pekerjaan dan manfaat peningkatan kinerja perorangan terhadap lingkungan. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan, dan yang terakhir, akibat yang mungkin terjadi bila prosedur tidak dilaksanakan. Selanjutnya, komunikasi. Berkaitan dengan aspek lingkungan dan sistem manajemen lingkungan, perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk yang pertama, komunikasi internal antara tingkatan dan fungsi yang beragam di perusahaan. Yang kedua, menerima, mendokumentasikan, dan menanggapi komunikasi yang terkait dari pihak eksternal yang berkepentingan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Natasha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Veronica. Saya persilahkan. Yang selanjutnya itu ada mengenai dokumentasi. Dokumentasi sistem manajemen lingkungan harus mencakup yang pertama itu kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Yang kedua, penjelasan lingkup sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga, penjelasan unsur-unsur utama sistem manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait. Yang keempat, dokumen termasuk rekaman yang disyaratkan oleh standar ini. Yang kelima, dokumen termasuk rekaman yang ditentukan oleh perusahaan sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi, dan pengendalian proses secara efektif yang terkait dengan aspek lingkungan penting. Next. Selanjutnya, pengendalian dokumen. Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen lingkungan harus dikendalikan. Rekaman adalah jenis dokumen khusus dan harus dikendalikan mengikuti persyaratan pengendalian rekaman. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk menyetujui dokumen sebelum diterbitkan, menyetujui memuktakhirkan seperlunya, dan menyetujui ulang dokumen, memastikan agar perubahan dan status revisi dokumen terakhir dapat diidentifikasi, memastikan agar versi dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan. Selanjutnya, pengendalian operasional. Perusahaan harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi yang terkait dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan agar operasi tersebut dilaksanakan pada kondisi tertentu dengan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi yang tidak sesuai dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran lingkungan apabila prosedur tersebut tidak ada. Next. Selanjutnya ada kesiagaan dan tanggap darurat. Setiap perusahaan bertanggung jawab untuk mengembangkan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat sesuai dengan keperluannya. Dalam mengembangkan prosedur tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sifat bahaya di lokasi. Yang kedua, jenis dan skala situasi darurat atau kecelakaan yang paling mungkin terjadi. Yang ketiga, metode yang paling memadai untuk menanggapi kecelakaan atau situasi darurat. Yang keempat, rencana komunikasi internal dan eksternal. Yang kelima, tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Next. Kemudian ada pemeriksaan. Yang pertama itu pemantauan dan pengukuran. Perusahaan harus memastikan agar peralatan pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi, digunakan dan dipelihara, serta menyimpan rekaman terkait. Karakteristik pokok adalah karakteristik yang diperlukan oleh perusahaan sebagai pertimbangan untuk menentukan bagaimana perusahaan mengelola aspek lingkungan, pentingnya menjadi tujuan dan sasaran, serta memperbaiki kinerja lingkungan.
Yang kedua ada evaluasi penataan. Sesuai dengan komitmen tersebut, penataan perusahaan harus menerapkan dan melihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi penataan terhadap persyaratan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mengevaluasi penataan terhadap ketentuan lain yang diakuinya. Next. Yang ketiga ada ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian yang potensial maupun nyata terjadi serta melaksanakan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Prosedur tersebut harus menjelaskan persyaratannya. Yang keempat itu ada pengendalian rekaman. Perusahaan harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan sistem manajemen lingkungan dan hasil yang dicapai. Next. Baik, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Teman-teman saya kepada Adriangga saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mematerikan audit internal. Perusahaan harus memastikan bahwa audit internal terhadap sistem manajemen lingkungan dilaksanakan pada jangka waktu yang direncanakan. Untuk yang pertama, menentukan apakah sistem manajemen lingkungan A. memenuhi pengaturan yang direncanakan untuk manajemen lingkungan dan telah diterapkan dan dipelihara secara memadai. Lalu yang kedua, menyediakan informasi hasil audit bagi manajemen. Next. Tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen lingkungan perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk memelihara kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan sistem yang berkelanjutan. Rekaman tinjauan manajemen harus disimpan. Masukan kepada tinjauan manajemen harus termasuk yang pertama hasil audit internal dan evaluasi penataan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti perusahaan. Lalu yang kedua, komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan termasuk keluhan. Lalu yang ketiga, kinerja lingkungan perusahaan. Lalu yang keempat, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Lalu yang kelima, status tindakan perbaikan dan pencegahan. Lalu yang keenam, tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya. Lalu yang ketujuh, situasi yang berubah, termasuk perkembangan pada persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan. Dan yang terakhir, rekomendasi perbaikan. Untuk kesimpulan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri. Dapat saya simpulkan untuk materi hari ini yaitu lingkungan merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja lingkungan suatu organisasi. Tujuan utama audit adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, meningkatkan kinerja lingkungan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Manfaat audit lingkungan yaitu antara lainnya manajemen. Pada bidang manajemen meningkatkan komitmen terhadap lingkungan, mengidentifikasi risiko, dan mendukung pengembangan kebijakan lingkungan. Pada bidang keuangan untuk mencegah kerugian finansial akibat masalah lingkungan dan mengoptimalkan biaya. Pada bidang hukum memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan menghindari sanksi hukum. Dan pada bidang pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan staf tentang lingkungan. Dan pada bidang pelaporan untuk menyediakan informasi yang akurat untuk kepentingan. Proses audit lingkungan yaitu antara lain perencanaan, menyusun rencana audit, mengumpulkan data, dan menentukan ruang lingkup audit. Untuk pelaksanaan, melakukan pemeriksaan lapangan, wawancara, dan review dokumen. Untuk pelaporan, menyusun laporan audit yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk tindak lanjut, untuk mengembangkan rencana, tindakan, dan untuk memperbaiki temuan audit. Sekian dari pemateri kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.